Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawanku semua dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada saya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, amalan apa sajakah yang harus dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Sya'ban merupakan bulan yang mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW suatu ketika pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i nomor 2351, la ka syahrun, bulan Sya'ban itu adalah yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, bulan yang sering dilupakan oleh manusia yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa begitu? Karena biasanya masyarakat fokus beribadah pada bulan Rajab. Kenapa? Karena Rajab termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Manusia juga biasanya fokus pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ada puasa Ramadan, ada tarawih, ada witir, bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan pembebasan dari api neraka. Rajab fokus ibadah, Ramadan fokus ibadah. Tapi terkadang kata Rasulullah, manusia banyak lupa di tengah-tengahnya ada bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Maka untuk menyemangati kita sebagai umatnya, Nabi Muhammad SAW kemudian menambahkan sabdanya dengan perkataan, wahwa, adapun bulan Sya'ban itu adalah syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan diangkatnya laporan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa uhibbu, dan saya sangat suka, ayyurfa'a amali, bahwa amal saya akan dilaporkan kepada Allah, wa ana shaim, adapun saya dalam keadaan sedang berpuasa. Ternyata kata Rasul Muhammad SAW, Sya'ban jangan dilupakan. Rajab fokus ibadah, Ramadan fokus ibadah, Sya'ban ayo kita juga memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara 29 atau 30 hari Sya'ban tersebut ternyata ada sebuah malam. Yang malam ini bukan cuma dimuliakan oleh orang Indonesia saja. Malam ini bukan cuma dimuliakan oleh orang-orang akhir zaman saja, bukan. Tapi memuliakan malam ini sudah menjadi perintah syariat sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apa itu? Yaitu Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Sering kita sebut dengan nama malam nisfu Sya'ban. Ada apa di malam nisfu Sya'ban? Yang pertama, malam nisfu Sya'ban adalah malam terbukanya pintu ijabah. Mengenai hal ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam paling pangandikan, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, kalau sudah masuk malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkanlah malam nisfu Sya'ban, maka banyaklah amal di malam nisfu Sya'ban. Jadi kata Rasulullah, ingat, kalau sudah malam nisfu Sya'ban suruh banyak amal. Kalau sudah malam nisfu Sya'ban suruh memperbanyak kesolehan. Kalau sudah malam nisfu Sya'ban suruh memperbanyak ketaatan. Ini perintah Rasulullah. Maka kok ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban itu biasa saja, nisfu Sya'ban itu nggak ada spesialnya, dah lakukan biasa-biasa saja. Oh, itu bukan ajaran Rasulullah. Rasulullah mengatakan faqumu lailaha. Kalau sudah masuk malam nisfu Sya'ban, hidupkan malamnya. Wasumu naharaha. Nanti bagi harinya berpuasalah di siang harinya. Kenapa? Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila samai dunya. Karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah, karena ampunan Allah, karena ijabah Allah diturunkan pada malam nisfu Sya'ban. Mulai kapan? Mulai dari maghribnya malam nisfu Sya'ban sampai nanti waktu subuhnya kepada langitnya dunia. Fayaqulu, maka kemudian Allah mengatakan, ala min mustaghfirin li, mana orang yang mau beristighfar kepada saya pada malam ini, fa'aghfirullah, maka saya akan berikan ampunan kepada dia. Ala mustarzik fa'arzuk, maka mana orang-orang yang mau meminta rizki, fa'arzukuhu, saya akan berikan kepada dia rizki. Ala mubtala fa'afiyah, mana yang katanya sedang tertimpa musibah, saya yang akan berikan solusinya. Ala kada, ayo minta apa, ayo minta apa, ayo minta apa.
hatta yatlu al-fajru, sampai kemudian fajar menyingsing. Ternyata malam nisfu Sya'ban adalah malam terbukanya pintu ijabah. Jangan main-main di malam nisfu Sya'ban. Banyak ibadah, banyak taat. Bahkan kata ulamanya sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna du'a yustajabu fi khamsin layali." Sesungguhnya doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala terkhusus pada 5 malam. Apa salah satunya? Salah satunya adalah walailatin nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Hal ini dikutip oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Sunanul Kubra juz 5 halaman 110, dan ditulis juga oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Um juz 1 halaman 231. Malam nisfu Sya'ban adalah malam terbukanya pintu ijabah. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban kata Rasul Muhammad SAW juga merupakan malam terbukanya pintu ampunan. Mengenai hal ini baginda Nabi SAW paling pangandikan, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban, menurunkan ampunannya pada malam nisfu Sya'ban ila samai dunya fayaghfiru, dan pada malam itu Allah mengampuni manusia dengan jumlah li aksara min adadi sya'ri gonami kalbin, lebih banyak dari jumlah total bulu kambing yang dimiliki oleh suku Kalb yang ada di negeri Hijaz. Jadi zaman dahulu ada sebuah suku yang sukunya ini terkenal memiliki gembalaan kambing yang sangat banyak, terkenal memiliki gembalaan domba yang sangat banyak. Satu orang bisa punya puluhan, satu orang bisa punya ratusan, satu orang bisa punya ribuan kambing. Dan kata Nabi Muhammad SAW, ampunan yang diberikan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari jumlah total keseluruhan bulu kambing yang kambingnya tersebut dimiliki oleh suku Kalb. Maka bayangkan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita pada malam nisfu Sya'ban. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Amr, beliau mengatakan dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat makhluk-makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li ibadihi, maka pada malam itu Allah taala memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, illa lisnaini, yaitu kepada semua orang kecuali 2 orang. Siapa? Yang pertama adalah musahin, yaitu orang yang saling bermusuhan, wa qatili nafsin, dan orang yang suka membunuh orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad jilid 2 halaman 176. Nah, ini teman-teman semua, saya tegaskan sekali lagi bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan malam terbukanya pintu ampunan. Maka kapan lagi kalau nisfu Sya'ban tidak kita muliakan? Maka mau nunggu momen apa lagi kalau nisfu Sya'ban kita anggap sebagai malam yang biasa? Jangan. Ayo perbanyak ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Poin yang ketiga, ini luar biasa. Menurut sebagian ulama, malam nisfu Sya'ban merupakan malam di mana Allah menentukan takdirnya manusia. Sebagaimana dalam tafsir Baghawi, ketika beliau menjelaskan tafsir Quran surat Ad-Dukhan ayat 1-5, beliau menyebutkan sebuah asar. Asar merupakan perkataan sahabat. Dan yang beliau kutip bukan sahabat sembarangan, tapi Sayyidina Ikrimah, salah satu ulama di kalangan para sahabat. Qala Ikrimah, berkata Sayyidina Ikrimah, hiya lailatun nisfi min Sya'ban, sesungguhnya malam nisfu Sya'ban adalah malam yubromu fiha amrus sanah, malam ditentukannya urusan manusia dalam waktu 1 tahun ke depan. Wa tunsahul ahya'u minal amwat, di malam tersebut terkadang Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghapus daftar-daftar kematian untuk dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diatur daftar-daftar siapa saja orang yang tahun itu diberikan wafat oleh Allah taala. Fala yuzadu fihim ahadun wala yunqasu minhum ahad, dan apabila daftar tersebut sudah diketok, maka tidak bertambah 1 orang pun dan tidak berkurang 1 orang pun, kata Sayyidina Ikrimah.
Lalu ketika kita tahu bahwa nisfu Sya'ban merupakan malam yang utama, malam terbukanya pintu ijabah, malam terbukanya pintu ampunan, bahkan malam di mana Allah Ta'ala menentukan takdir manusia selama 1 tahun, lalu kemudian apa yang hendak kita lakukan? Amal apa yang hendak kita lakukan? Maka jawaban umumnya adalah silahkan lakukan amalan apapun yang panjenengan suka. Yang mau baca sholawat, banyak baca sholawat, afdol. Yang mau baca Quran, banyak baca Quran, afdol. Yang mau baca zikir, banyak baca zikir, afdol. Yang mau i'tikaf, banyak i'tikaf, afdol. Amalan-amalan sunnah pada semua aspek afdol untuk diperbanyak, terkhusus pada malam nisfu Sya'ban. Karena memang kata Rasulullah, faqumu lailaha, suruh menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bahkan ketika kita cek kepada pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, ulama kebanggaan dari saudara-saudara kita Salafi Wahabi, beliau pernah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 3 halaman 131 sampai 132, waqad su'ila Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala an salati lailatin nisfi min Sya'ban. Beliau Syekh Ibnu Taimiyah pernah ditanya oleh murid-muridnya mengenai salat yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Fa ajaba, kemudian beliau menjawab, idza shallal insanu lailatan nisfi wahdah au fi jama'atin khassah, apabila ada orang yang ketika malam nisfu Sya'ban dia memperbanyak salat sunnah, baik dilakukan dalam keadaan sendiri maupun dilakukan dalam keadaan berjamaah, kama kana yaf'alu tawaifu minas salaf, dan beliau mengatakan perbuatan ini sebagaimana yang diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kami ulama-ulama salaf, fahuwa hasanun. Kata Ibnu Taimiyah, itu merupakan perbuatan yang baik. Merupakan perbuatan yang baik. Wa qala fi maudhi'in akhar, dan dalam kesempatan yang lain beliau kemudian mengatakan, wa amma lailatun nisfi, tentang malam nisfu Sya'ban, faqad ruya fi fadliha, telah tersampaikan mengenai fadilah nisfu Sya'ban ahaditsun wa atharun, banyak hadis dan banyak asar perkataan para sahabat, wa nukila an ta'ifatin minas salaf, dan juga dinukil perbuatan-perbuatan para salaf, annahum, sesungguhnya mereka, kanu yusalluna fiha, memperbanyak solat pada waktu malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena memang afdolnya suruh menghidupkan dengan banyak amal-amal soleh, banyak sekali. Dan juga berkata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, yang beliau merupakan seorang murid senior dari Syekh Ibnu Taimiyah, di dalam kitab beliau Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali Lataiful Ma'arif halaman 263 disebutkan bahwa beliau menganggap perbuatan-perbuatan amal-amal sunnah yang dilakukan dalam rangka menghidupkan malam nisfu Sya'ban merupakan hal-hal sunnah, hal-hal baik, mengikuti anjuran Rasulullah, dan bukan merupakan perbuatan yang bid'ah. Lalu Gus Ari, di daerah saya baca Yasin 3 kali. Mana dalilnya? Loh, bukannya tadi sudah saya bilang bahwa amalan sunnah apapun afdal untuk diperbanyak. Panjenengan mau membaca apapun asalkan itu berupa amalan sunnah, afdal diperbanyak. Faqumu lailaha, kata Rasulullah, suruh banyak amal soleh. Termasuk salah satu bentuk amal soleh adalah surat Yasin. Lihat fadilah surat Yasin sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir terkemuka ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan di dalam jilid 3 halaman 742, anna min khasaisi hadi surah, sesungguhnya termasuk dari kekhususan surat ini, annaha la tuqra'u inda amrin asirin, kalau kita memiliki sesuatu yang sulit, perkara yang sukar, maka dibacakan surat Yasin. Tidak mungkin dibacakan surat Yasin untuk perkara-perkara yang sulit, illa yassarahullah, kecuali perkara yang sulit tersebut akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan, ayo kita punya hajat apa? Mumpung ini malam nisfu Sya'ban, malam yang dikatakan oleh sahabat Ikrimah, yubromu fiha, malam di mana Allah menentukan amrun sanah,
yaitu perkara dalam 1 tahun. Maka kita minta, ya Allah berkat Yasin, maka semoga engkau begini-begini. Ya Allah berkat Yasin, semoga engkau berikan kepada saya begini-begini. Ya Allah berkat Yasin, semoga engkau begini-begini. Kenapa? Yasinnya sudah merupakan amalan sunnah. Apalagi kata para ulama tafsir, fadilahnya surat Yasin adalah untuk mempermudah sesuatu yang sulit yang ada pada kehidupan kita. Maka kita minta kepada Allah dengan barokah surat Yasin, surat yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam nisfu Sya'ban kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak baca Quran dan amal-amal soleh yang lainnya dalam rangka melaksanakan sunnah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keterangan kami ini dapat dijadikan manfaat untuk kami semuanya dan untuk panjenengan semuanya pada umumnya, dan semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amal-amal terbaik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.